Selamat pagi, salam Fransiskus Pace B. Kelas 12 IPA 1, sehat semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kalian semua bangkit berdiri. Kita akan membuka pembelajaran dengan berdoa. Seksi kerohanian, silakan maju, pimpin kita dalam doa ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah doa anaknya Tuhan dan Kristus, Tuhan dan penantara kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yumel yang sudah membuka kita dalam doa. Anak-anak semua silakan duduk. Memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nama yang Bapak panggil, silakan angkat tangan dan menyebut hadir ya. Hari ini tanggal 16, baik. Airin Filia, Andrew, dua orang yang tidak masuk ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Materi ini merupakan materi lanjutan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Hari ini untuk aktivitas kebugaran jasmani yang akan kalian pelajari adalah tentang bagaimana merancang program latihan kebugaran jasmani untuk kesehatan. Lalu yang kedua, merancang program latihan kebugaran jasmani untuk keterampilan. Lalu pertemuan berikutnya, kalian mempraktekkan hasil rancangan program kebugaran jasmani yang telah kalian susun ini. Untuk materi kebugaran jasmani, apakah kalian sudah tahu kategori kebugaran jasmani kalian masing-masing? Sudah tahu ya? Tentunya sudah tahu karena sebelum pembelajaran dimulai tadi, Bapak sudah mengelompokkan kalian berdasarkan kategori kalian masing-masing. Dan kategori ini kalian dapatkan pada saat pembelajaran di jenjang sebelumnya. Berikutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kita akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Jadi dalam pembelajaran hari ini, pertama nanti Bapak akan memberikan gambaran materi tentang program rancangan kebugaran jasmani ini. Lalu yang kedua, Bapak akan memberikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok. Kalian mendiskusikan rancangan program kebugaran jasmani berdasarkan kategori yang tadi sudah ditentukan. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita akan ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Silakan berdiri kalian semua. Jadi ice breaking ini adalah ice breaking kebalikan kata ya, perintahnya. Contoh, kalau Bapak suruh maju maka kalian mundur. Kalau Bapak suruh kanan maka kalian kalau depan ke pintar semuanya. Kiri. Ada yang lambat nih ya. Kanan. Oke. Belakang. Dua instruksi siap. Maju kiri. Terakhir tiga instruksi terakhir. Kiri kanan maju. Kanan kiri mundur. Ya. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Bapak akan masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tentang aktivitas kebugaran jasmani. Harus memahami dulu apa itu kebugaran jasmani. Jadi kalau kalian, Bapak sering perhatikan banyak siswa, apa itu kebugaran jasmani, push up, sit up, itu keliru. Kebugaran jasmani itu berbicara tentang kemampuan yang ada di dalam diri setiap orang untuk melakukan penyesuaian terhadap aktivitas fisik yang diberikan kepadanya. Oke, Bapak masuk yang pertama itu adalah tentang konsep penyusunan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Tadi kesehatan ada 3 yang akan kita pelajari, ya, daya tahan jantung paru-paru, kekuatan otot, dan kelenturan. Yang pertama, daya tahan jantung paru-paru. Jadi, komponen daya tahan jantung dan paru-paru itu adalah kemampuan seseorang untuk ya menggunakan ya sistem kerja jantungnya dalam intensitas yang tinggi dan cukup
lama. Lalu berikutnya yang kedua, kekuatan otot. Jadi dalam kekuatan itu ada tergantung tempat yang mau kamu tingkatkan. Kalau otot tangan dan bahu, kamu bisa melakukan push up dan full up. Kelenturan. Jadi orang itu dikatakan memiliki kelenturan ketika dia mampu bergerak seluas-luasnya di bagian persendian. Ini dia penyusunan program kebugaran jasmani. Kita akan mulai pertama dari kecepatan. Kecepatan itu kemampuan menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kelincahan. Ya, jadi intinya sering orang melihat lincah dan cepat itu sama. Ya, begitu. Perbedaannya terletak pada apa? Kalau lincah itu dia bergerak cepat dan tepat, tapi tidak kehilangan keseimbangan. Daya ledak. Daya ledak itu dibutuhkan pada saat apa? Berlari, melompat. Kalau dalam olahraga yang melempar, memukul, itu menggunakan daya ledak. Nah, berikutnya ini pedoman dalam penyusunan program latihan. Ya, yang pertama itu frekuensi. Berapa banyak latihan yang akan dilakukan? Contoh, kekuatan kalian pilih push up. Berapa banyak latihan push up yang mau kalian lakukan? Lalu yang kedua intensitas. Itu berkait dengan seberapa berat, ya, dan seberapa lama latihan tersebut dilakukan. Jadi dalam latihan itu tidak hanya misalnya kalian tentukan latihan push up 10 kali, itu dilakukan berapa kali? Hanya 1 kali atau dia ada beberapa set dilakukan. Lalu yang ketiga time. Kapan waktu latihan itu dilakukan? Ya, latihan untuk keterampilan dan latihan untuk kesehatan itu perbedaannya terletak pada apa? Unsur fisiknya, bobot latihannya, dan intensitas latihannya. Lalu terakhir, tipe latihan apa yang akan difokuskan tadi. Dari setiap unsur fisik, kalian mau melakukan latihan apa? Artinya kalian memilih jenis latihan yang mau kalian lakukan. Nah, ini contoh program latihan untuk kesehatan dalam waktu 1 minggu dengan menggunakan 3 hari waktu latihan, 4 hari waktu istirahat. Nah, ini contoh yang harus kalian rancang di dalam kelompok. Ya, kalian sepakati berdasarkan kemampuan kalian. Lalu setelah itu dilakukan sebagai sebuah program. Ya, program pertama itu dilakukan di sekolah. Program kedua itu dilakukan di rumah. Ketiga di rumah. Tidak semuanya bisa dilakukan di sekolah. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Untuk penyampaian materi Bapak cukup. Karena waktunya terbatas dan jenis latihannya juga pada umumnya sudah kalian kenal, Bapak tidak menunjukkan video pembelajaran. Tapi nanti di dalam praktek nanti akan Bapak tunjukkan beberapa contoh-contoh. Ya, itu. Nah, sekarang anak-anak, baik, apakah terlihat jelas di depan? Inilah yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok. Perhatikan contoh rancangan program latihan yang disajikan di PPT itu yang tadi. Ya. Kalau nanti kalian mau lihat, Bapak sajikan kembali. Ya. Lalu yang kedua, buatlah rancangan program latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing secara berkelompok. Sekarang waktunya 15 menit kalian merancang program latihan, ya, dengan diskusi kelompok masing-masing. Akan ketua-ketua kelompok memulai pembicaraan dalam kelompok untuk melakukan diskusi.
Agus memang di mute ya. Agus buka aja anunya, suaranya jangan di mute.
Setelah ini kita masuk ke presentasi. Pertama kesempatan kepada kelompok Yurin, kasih tepuk tangan untuk kelompok Yurin ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan narasi rancangan program kebugaran jasmani terkait di bidang kesehatan yang telah kami rancang untuk nantinya kami praktikkan di pertemuan kedua yang akan dilaksanakan. Untuk pertama, jenis latihan kekuatan di sini ada 3 jenis latihan. Yang pertama ada plank, itu repetisinya 20 detik. Untuk set ada 2 set, interval selama 60 detik. Dan kami, apakah ada yang ditanyakan? Baik, mungkin dari sekarang mewakili kelompok saya ingin bertanya, dalam melakukan plank itu atau apa yang dilatih? Oke, baik. Jadi akan jawab dari Ipin, apakah masa durasi dari latihan plank? Jadi menurut kami, setelah kami mencoba, menurut pengalaman kami ya, jadi plank itu biasanya melatih kekuatan daya tahan otot perut atau bisa disebut ya. Kalau bisa diterima itu. Baik, itu dia. Jadi untuk plank itu ada kekuatan otot di bagian perut juga sama di bagian tungkai lengan. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari Reva, apakah tidak terlalu lama jika melakukan 20 menit? Mungkin tadi ada kekeliruan saat mendengar. Jadi di bagian berenang itu yang kita tentukan adalah repetisi dari jarak kolam renangnya itu tadi kita bilang 20 meter, kemudian selama 2 set. Jadi 2 kali dalam jarak 20 meter itu, dan interval itu waktu kita beristirahat. Jadi waktu kita beristirahat itu 120 detik atau 2 menit. Luar biasa penampilan dari kelompok 1, kasih tepuk tangan. Ya. Silakan ditutup. Baik, ya dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Salam Fransiskus Paceben. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus Paceben. Selamat pagi, salam Fransiskus Paceben. Yang pertama melakukan teknik, yang pertama adalah kekuatan, itu adalah pertama 4 jam, jadi ini 10 kali, dan itu 2 kali. Untuk Apa tadi yang pertama? awalnya itu 5 detik, dan yang kedua itu ada drum, repetisinya itu 1 menit, dan itu 2 kali, dan intervalnya 50 detik. Untuk yang kedua itu daya tahan jantung, paru-paru itu ada 20 keliling 3 besar selama 3 besaran 2 kali set dan intervalnya selama 2 menit. Sekian untuk presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami bersilakan. Kan tadi di tabel ada menyebutkan kayang ya. Kan beberapa orang itu atau tidak semua orang itu bisa melakukan kayang. Adakah beberapa teknik atau hal yang dapat dilakukan agar bisa melakukan gerakan kayang itu? Ya, ini contoh gerakan kayang ya. Latihan kayang. Makanya kan di bagian belakang punggungnya. Ya, ini contoh saja. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam Fransiskus Paceben. Silakan kembali. Selanjutnya silakan. Jadi hari pertama itu untuk melatih kekuatan. Kami merancang ada sit-up sebanyak 10 kali selama 2 set dan intervalnya 30 detik. Kemudian ada squat jam, repetisinya 20 kali selama 2 set dan intervalnya 60 detik. Kemudian di hari kedua kami melatih daya tahan. Itu ada jogging sejauh 2 km sebanyak 2 set dan intervalnya 2 menit. Di hari ketiga ada penutupan, ada peregangan motor sebanyak 2 kali 8, 4 set dan intervalnya 15 detik. Kemudian ada kayang selama 20 detik, 2 set dan intervalnya 30 detik. Kan itu nggak mampu gitu melakukannya. Adakah tahapan-tahapan awal agar bisa mencapai kesanggupan untuk bisa melakukan itu? Ya, terima kasih. Itu sesuai kekuatan dari dan kemampuan dari kawan kami. Tetapi bagi yang ingin mengikuti dan mungkin masih kurang mampu untuk melakukannya, itu bisa melakukannya secara bertahap gitu. Misalnya untuk
up itu 10 kali dia tidak kuat, mungkin bisa sebanyak 5 kali dan minggu depannya itu intensitasnya itu ditambah, misalnya jadi 8 kali, kemudian jadi 10 kali. Baik, mungkin Bapak harus meluruskan untuk ini ya. Harus disadari anak-anak, pilihan latihan kekuatan kalian antara squat jump dengan sit up itu lebih berat squat jump. Itu yang pertama. Squat jump itu lebih berat daripada sit up. Karena dia membutuhkan lompatan naik turun ya. Dan itu membutuhkan kerja otot dan kerja jantung yang lebih tinggi. Lalu kalau kita lihat dari hasil rancangan kalian, sit up-nya 10, squat jump-nya 20. Nah ini yang tidak sinkron. Harusnya semakin berat latihan maka jumlah repetisinya lebih kecil atau lebih rendah. Ya, semakin ringan latihan maka repetisinya lebih tinggi. Jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Silakan menutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi, salam Franciscus KCB. Oke, silakan kembali. Berikutnya silakan kelompok Farel. Kami dari kelompok 2 Perusahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, anggota kelompok yang pertama ada Jekim, yang kedua ada Reva, Masih ada yang diskusi. ketiga ada Yumel, yang keempat ada Boido, yang kelima ada Farel, yang keenam ada Jekim. Nah, jadi kita menyusun 5 hari waktu latihan dan 2 hari waktu rest karena kita memiliki target untuk menjadi atlet. Nah, hari Senin jenis latihan kita adalah kecepatan. Nah, yang pertama itu adalah di sprint, repetisinya 40 meter selama dan setnya itu 4 set, interval istirahatnya 90 detik. Habis itu satu orang, repetisinya 10 meter, setnya 3 set, intervalnya 60 detik. Sekian tersebut dari kami, jika ada yang bertanya, silakan. Saya Rizka dari kelompok 3 kesehatan. Saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih hari Kamis dan hari Minggu sebagai rest day? Oke, jawabannya oleh Boido ya. Silakan Boido. Kenapa kami memilih hari Kamis dan hari Minggu? Karena jarak yang sudah kami tentukan untuk race itu ada di hari itu, hari Kamis dan hari Minggu. Baik, tepuk tangan buat Boido ya. Ya. Saya sengaja memilih dia biar dia bangun dari kehidupan ini ya. Ini contoh orang yang kurang bugar ini sebenarnya. Oke, karena waktu, boleh tambahan jawaban. Kalau tambahan jawaban dari saya, kan hari Senin kita udah latihan kecepatan dan latihan kecepatan lagi di hari Jumat. Karena latihan kecepatan itu yang paling berat, jadi kita memberikan rest sebelum latihan kecepatan itu. Dan hari Minggu itu kita rest juga karena hari Seninnya kita bakal latihan kecepatan dan itu paling berat. Baik, tepuk tangan untuk mereka. Hanya satu tambahan dari Bapak adalah pada latihan shuttle run. Shuttle run itu yang ditentukan bukan jaraknya saja, tapi berapa kali bolak-baliknya. Karena shuttle run itu kan lari bolak-balik. Jaraknya boleh saja 20 meter, tapi berapa kali melakukan bolak-balik dalam satu repetisi itu. Ya, itu yang perlu ditambahkan. Tepuk tangan buat kelompok mereka. Tes, silakan menutup dan kembali. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam Franciscus KCB. Salam Franciscus Pace Bene. Silakan kembali. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Harapannya ke depan yang pertama proses diskusi kita lebih berjalan lebih cepat ya. Terus yang kedua adalah kalian sungguh-sungguh memahami program latihan yang sudah kalian rancang ini. Bapak melihat tadi dari setiap kelompok itu sudah menyusunnya dengan baik, tapi ada beberapa hal yang harus disesuaikan kembali sesuai dengan masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman kalian tadi. Lalu berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan hasil rancangan ini. Saya sedikit mengingatkan pada kelompok keterampilan, walaupun targetnya itu berbeda, tapi jenis latihan dan jumlah yang ditentukan itu tetap memperhatikan kemampuan kalian secara real, ya. Jangan sampai kemudian jumlah latihan itu kalian tentukannya terlalu tinggi sehingga menyulitkan kalian sendiri, ya. Tadi kelompok-kelompok sudah tampil dengan sangat baik dan rata-rata sudah mampu menjelaskan dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian ya. Yang semangat dong.
Oke. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan mempraktekkan hasil rancangan dan kita aktivitasnya di lapangan. Halo? Aktivitas kita di lapangan, maka pastikan kalian membawa pakaian olahraga, menyiapkan fisik karena minggu depan adalah hari pertama kalian melakukan rancangan program latihan ini. Lalu kemudian latihan program ini dilakukan selama 1 minggu, ya. Nanti akan Bapak berikan gambaran untuk bagaimana kalian melakukan di luar jam pembelajaran. Dan ini tidak hanya sekedar untuk menjadi rancangan belaka, tapi sungguh-sungguh dipraktekkan, karena dari situ mudah-mudahan mengubah perilaku kalian yang lebih peduli terhadap kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran kalian. Terima kasih anak-anak untuk perhatian dan kerjasamanya. Hari ini berjalan luar biasa. Bapak akhiri pembelajaran kita. Silakan berdiri semuanya. Ya, kalian Bapak beri tambahan waktu istirahat sesuai jam keterlambatan. Ya, itu saja. Oke, silakan tutup dengan salam. Oke, terima kasih anak-anak semua. Salam Fransiskus Pace Bene.